Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila jami'i mu'allifi kutubina allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila masyayikhina wa syaikhina wa syekhina wa ila jami'il ustadzina man 'allamana wa la harfan أهلنا أولادنا وذريتنا ومن تسبب إلينا شهد أمورنا يا الله أمور الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Al-ma'un najis. Al-ma'u utawi kang aran banyu, an-najisu kang najis. Iku huwa utawi al-ma'un najis iku alladzi banyu waqa'at kang tumibo fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis wa kana lan ana apa alladzi iku dunal kullataini kurang saking rongkulah wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa alladzi au kana utawa ana apa alladzi iku kullataini rongkulah fataghayyara nuli owah apa alladzi liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatane dawuh idza balaghal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Nek dimaknani idza balagha arikalane tumeka apa al-ma'u banyu kullataini ing rong kulah lam yahmil mongko ora nanggung apa al-ma' al-khabatha ing najis. Pada kesempatan kali ini musannaf pengarang kitab ini menerangkan tentang kategori air yang jenis kedua, yaitu air yang najis. Air najis adalah air yang keberadaannya kejatuhan najis atau terkena najis, dan keberadaannya itu kurang dari 2 kula. Walaupun keberadaan najisnya itu tidak berubah. Jadi ini yang menjadi penting. Kadang-kala kita itu sembrono. Air kalau keberadaannya kurang dari 2 kula. 2 kula itu ketika air berada dalam sebuah tempat yang keberadaannya lebarnya 60, tingginya 60, panjangnya 60, lebarnya 60, kedalamannya 60. Kok airnya itu kurang dari 2 kula, maka walaupun berubah atau tidak, nek kejatuhan najis misalkan oleh cecak menuai, maka keberadaan airnya itu menjadi najis. Maka bagi yang kita punya kamar mandi dengan kulah yang kecil-kecil itu harus berhati-hati. Atau kalau keberadaannya itu lebih dari 2 kulah, ada 2 kulah atau lebih, kalau kejatuhan sesuatu dan berpengaruh pada keberadaan airnya, maka itu juga dikatakan
mengkategorikan air yang najis. Atau yang lebih kita harus hati-hati lagi, itu keberadaan tangan kita yang najis. Misalkan kita menyentuh dari air yang kurang dari 2 kula, walaupun keberadaannya itu tidak berubah karena air kita yang najis itu, maka akan menyebabkan najis pula itu. Jadi ini yang harus diwaspadai. Kalau keberadaan air kita itu sedikit, sangat kurang dari 2 kula, maka berubah atau tidak berubah itu akan berdampak pada najis. Nek tangan kita itu menyentuh air yang kurang dari 2 kula dan keberadaannya itu dalam rangka penghilangan hadas, maka statusnya akan menjadi musta'mal. Ini kalau airnya kurang dari 2 kula, maka kalau punya kamar mandi itu diupayakan untuk sekalian, kalau punya kula itu yang besar sekalian, biar kita tidak ragu-ragu lagi terhadap kemustakmalan atau kenajisan sebuah air yang tertera di situ. Atau sekalian sedikit tapi nanti dialirkan terus. Ini satu solusi. Karuan kecil tapi dialirkan terus sehingga nanti status airnya yang ada di kula itu menjadi air yang mengalir. Dan ini sing repot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi kang aran pira-pira najis. Al-mughalladzatu kang den abotake. Iku hiya utawi an-najasatul mughalladzah. Iku najasatul kalbi, najise asu, wal khinziri lan celeng, lan najis celeng, wa malan najis kewan, wa malan najis kewan tawallada kang metu apa ma, tawallada kang metu apa ma min huma saking kalbi wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbi wal khinzir, ma'a hayawanin sartane kewan akhara kang liya, wa tadhuru lan bisa suci apa najis mughalladzah, wa tadhuru lan bisa suci apa najis mughalladzah bi ghasliha kelawan masui najis mughalladzah sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan, ihdahunna kang utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabin kelawan den campuri lebu tahirin kang suci. Liqaulihi karana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatane dawuh tuhuru ina'i ahadikum, utawi sucine wadahe salah sijine sira kabeh, idza walagha arikalane dilak, idza walagha arikalane dilak fihi ing dalem ina'i ahadikum apa al-kalbu asu, iku ayaghsila yen to masuh, iku ayaghsila yen to masuh sapa ahad hu ing ina sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan, ulahunna utawi
kawitane sab'amarat au ukhrahunna utawa akhir sab'amarat iku biturabin kelawan den campuri lebu, iku biturabin kelawan den campuri lebu. Pada bab selanjutnya ini kita dikenalkan dengan najis yang berat, yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah itu adalah najis yang muncul dari anjing ataupun babi atau hewan-hewan yang keluar atau dianak pinakkan oleh anjing ataupun babi, walaupun bersamaan dengan hewan lain. Maksudnya walaupun hewan itu dianakkan oleh anjing ataupun babi karena hubungan dengan hewan yang lain. Misalkan ada anjing yang dikawin oleh kambing, keluar kambing ritaklah tapi keluar dari anjing, maka status kambing itu, kambing yang keluar dari anjing itu berstatuskan najis mughalladah. Begitu sebaliknya, pokoknya sesuatu yang ada hubungannya dengan kalbi wal khinzir, entah itu berhubungan dengan asu karo asu, babi karo babi, asu karo babi, asu karo hewan lain pun yang halal, yang suci, tapi karena ada percampuran gen dengan kalbi wal khinzir, itu tetap berpengaruh dengan najis mughalladah. Pokoknya najis itu jadi najis mughalladah. Nah, carane bagaimana ketika kita itu terkena najis mughalladah, konsep pensuciannya itu adalah dengan cara dibasuh menggunakan air sebanyak 7 kali, yang mana salah satunya dicampur dengan debu yang suci, entah di awal atau di akhir atau di tengah, terserah, pokoknya salah satu airnya itu dicampur dengan debu yang suci. Tentu dalam melakukan pensucian ini setelah ainun najasahnya dihilangkan, gitu ya. Hitungan 7 itu setelah ainun najasahnya dihilangkan. Misalkan nok mejo iki enek teleke asu, ini orang lantas langsung digebir biar biar ping 7 orang, najisnya hilangkan dulu, ainun najasahnya hilangkan dulu, baru dilakukan konsep pensucian dengan cara 7 kali dibasuh, yang salah satunya menggunakan debu. Termasuk di tangan, misalkan diduwilat asu, akhirnya sampai duweler, ada ainun najasahnya, ini hilangkan dulu. Ambil tisu, ambil kain atau ambil apapun itu, hilangkan dulu ainun najasahnya, baru nanti dibasuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satunya adalah menggunakan debu. Ini adalah ta'abbud, ini adalah yang diajarkan Rasulullah. Jadi okakan nek dipertanyakan, loh lah nopo kok dadak ngono, 1 kali atau 2 kali saja kan hilang. Ini tentu ta'abbudi, gak iso diakal. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicontohkan. Gitu nggih. Ini yang penting. Jadi mungkin kita yang perlu waspada adalah ketika ada perkawinan silang gitu loh, antara babi, anjing dengan hewan lain, itu yang perlu waspada. Mungkin kalau di sini tidak begitu banyak, tapi suatu saat nanti misalkan zaman terus berkembang, akhir zaman kemudian banyak sekali anjing yang berada di sekitar kita misalkan,
Kita harus hati-hati, jangan-jangan anjingnya berhubungan dengan kambing kita, ataupun sebaliknya, ini yang akan berpengaruh pada kenajisan mukhalatah. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.